Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa segera melunasinya, karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memaparkan tentang hatamnya jiwa dan raga daripada Satrio Piningit. Jadi bahwa Satrio Piningit merupakan manusia pilihan dari ruh-ruh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia yang betul-betul terpilih, dialah sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul sudah tamat ya, sudah tamat dengan dirinya, sudah lulus dengan dirinya, sudah hatam dengan dirinya. Jadi hatam di sini maksudnya sudah selesai dengan segala tentang kehidupan yang menyelimuti hakikat pada sifatnya yang keinginan atau nafsu. Nafsu itu kan banyak ya, nafsu untuk menguasai, nafsu untuk memimpin, nafsu untuk kita menjadi orang yang sukses, nafsu untuk menjadi seorang yang betul-betul dihormati atau berwibawa. Tapi Satrio Piningit ini tidak semacam itu, bahwa Satrio Piningit ini sudah hidupnya itu betul-betul udah ada kafah, udah terserahlah manusia mau menilai seperti apa. Beliau tidak gubris, beliau tidak akan tidak akan memikirkan hal-hal semacam itu, karena Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul sudah teruji dari sebuah proses yang sangat luar biasa. Sejak sebelum dilahirkan pun sudah terproses di lauh mahfud ya, di aras, sudah diproses oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, bahwa beliau akan diturunkan di tengah-tengah kita untuk memberikan sebuah syafaat, sebuah bimbingan, dan sebuah keteladanan untuk diikutin oleh kita sebagai manusia awam, manusia yang penuh dengan kehilafan dan mungkin banyak dosa seperti kita ini. Nah, Satrio Piningit ini memang diproyeksikan oleh Sang Pencipta untuk membimbing kita sebagai master projectnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Ya inilah alam semesta ini, yaitulah sebetulnya Satrio Piningit ini adalah master projectnya ya. Jadi memang sudah direncanakan oleh Sang Pencipta untuk turun ke bumi ini untuk membimbing kita semua agar kita betul-betul terarah, tidak menyimpang dari sesuatu yang dilarang, dan tidak melanggar hal-hal yang menjadi sebuah ketentuan dari Sang Pencipta untuk kita hindari, untuk kita tidak laksanakan. Namun ajaran-ajaran Satrio Piningit ini memang sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Salah satu contoh adalah kenapa bahwa Satrio Piningit ini sudah tamat dengan dirinya, karena beliau sudah tidak pernah memikirkan bab duniawi lagi, tidak memikirkan suatu biar gini, biar saya dihormati, saya harus kaya, saya harus mempunyai jabatan, kedudukan. Tidak semacam itu. Satrio Piningit betul-betul orang yang lembah manah kalau dalam bahasa Jawa ya. Dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda itu sangat lembah manah. Udahlah, hidup mengalir apa adanya. Beliau itu selalu hidupnya itu menjadi sebuah keteladanan untuk dicontoh oleh kita manusia awam yang mungkin tidak tahu menau. Kita tahu tapi kadang-kadang sok tahu gitu. Tapi Satrio Piningit ini selalu memberikan sebuah arahan, walaupun tidak diarahkan kepada kita, namun disimpangkan dengan hal-hal yang mungkin lain ya, tapi sebetulnya mengarah kepada kita. Karena apa? Takut kita itu tersinggung gitu. Jadi bahwa Satrio Piningit ini sangat halus jiwa dan budi pekertinya, sehingga beliau memberikan contoh pun tidak serta-merta
agar kita contoh. Terserah kita mau nyontoh mau enggak, mau mengikuti jejak langkahnya atau tidak, itu urusan kita. Nah, beliau itu dalam hatinya semacam itu. Karena apa? Beliau udah sifatnya namanya mandiri. Mandiri untuk apa? Yaitu untuk dirinya sendiri. Karena beliau sudah tidak memikirkan hal-hal lain. Nggak pengen dipuji, nggak pengen dihormati, nggak pengen disanjung, dan nggak ingin dipuja-puja. Itulah Satrio Piningit yang sesungguhnya. Karena beliau adalah manusia yang betul-betul namanya pilihan dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan contoh diri kita ketika kita mau mencontohnya. Nah, apakah kita tidak boleh tidak mencontohnya? Boleh-boleh saja, tapi kompensasi akan kita terima. Nah, kompensasinya dari mana? Ya dari kita sendiri, karena kita sudah berbuat yang tidak baik, otomatis alam semesta pun akan menghukum kita. Kalau Sang Pencipta tidak akan mungkin menghukum kita. Kan sudah jelas, tertera di situ bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa Sang Pencipta alam semesta ini mempunyai sifat yang namanya kasih dan sayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, gitu loh. Kasihnya luar biasa, masa akan menghukum kita? Sayangnya luar biasa kepada hamba-hambanya, masa mau menghukum kita? Yang menghukum kita adalah diri pribadi kita atas perbuatan kita yang menyimpang dari rel-rel tadi. Padahal kita sudah diberikan sebuah contoh dari Satrio Piningit ini agar kita mencontoh sikap, perbuatan, ucapan, lisan baik apapun itu mengacu kepada jalan-jalan ilahiyah, kepada namanya cahaya ilahi, nur ilahi yang sampai kepada namanya Nur Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di sinilah. Jadi bahasan ini adalah kenapa Satrio Piningit ini telah lulus dengan hidupnya, telah hatam dengan jiwa, raga, serta kehidupannya, karena sudah tidak membutuhkan apa-apa. Hanya satu, membutuhkan ridhonya Sang Ilahi, ridhonya Sang Pencipta alam semesta ini kepada beliau, dan juga yang agar diikuti oleh kita sebagai orang awam, agar dapat juga ridho dari Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga sudah sepatutnya kita itu untuk selalu mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit ini yang telah lulus dengan kehidupannya. Kita masih menginginkan sebuah jabatan, menginginkan harta benda, dan menginginkan dipuji oleh lingkungan kita, oleh siapapun. Nah, disinilah kita perlu belajar di satu titik tertentu, di saat kita mungkin sudah zero mind, ya kan, pada titik nol, kita mulai untuk belajar bahwa kita siapa. Nah, titik yang terakhir adalah apa sebetulnya? Titik mengenal jati diri kita. Karena dengan mengenal diri kita, sudah pasti akan mengenal Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah bahasan tentang Satrio Piningit telah hatam dengan kehidupannya, segala aspek kehidupannya adalah ini, bahwa kita harus kembali lagi kepada jalan-jalan ilahiyah dan jalan-jalan serta firman-firman yang telah diberikan kepada Muhammad Rasulullah untuk kita ikuti, sehingga kita tidak tersesat di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.